Tapi yang ini mah bikin urusan kenyang jadi penting. Mama pengen bikin pepes kepiting udang Soalnya bawang merah, bawang putih, cabai, garam, serainya teh udah pada siap. Terus Ma juga udah nyiapin daun kemangi, ampas kelapa muda, daun bawang, daun salam, dan tomat. Pertama Ma cuci dulu kepiting dan udangnya biar bersih. Terus kepiting dan udang ditumbuk kasar. Kalau bumbunya mah ditumbuk halus campurin semuanya, aduk-aduk. Jangan lupa kasih penyedap biar makin mantep. Gulung deh di daun pisang. Daunnya harus double ya, biar isinya nggak pada kabur. Nggak ada engpung sih daunnya double teh, biar nggak gampang sobek. Jadi isiannya teh bisa utuh gitu. Lumayan pisan ya dari hasil tangkapan, bisa dijadiin 3 pepesan. Mantap. Nah iya udah jadi hayu makan yuk. Wangi dari daunnya tuh kerasa banget ya. Dan rasanya tuh gurih banget. Kepitingnya tuh kerasa banget ya. Lembut banget. Nggak ada keras-kerasnya. Pepes kepiting dan udang dimakan pakai nasi hangat, ditambah suasana pinggir sungai. Aduh, ngeunah kayaknya. Nah, berhubung belum kenyang, Ma mau nyetok lagi buat masak di rumah. Hayu ada nih. Ayo Nus, anterin deui Ma hunting kepitingnya yuk. Kalau ngeliat sungai yang airnya jernih gini, asa pengen mandi ya. Tapi meskipun tergiur buat ngojay, Ma kudu konsisten sama tujuan awal buat nyari stok kepiting lunak. Hayu kita mulai yuk perburuan kepitingnya. Nah, untuk kepiting kali ini tuh sangat berbeda dan unik sekali. Kenapa bisa disebut unik ya kepitingnya ya? Karena kan biasanya kalau kepiting itu keras. Nah, kali mah enggak, lembek. Tuh, bisa dipencet-pencet kayak gini. Sadayana remembernya nu lembek mah kepiting nah hungkul. Kalau mental emak sama Ayunus mah strong pisan atuh demi bisa masak deui kepitingnya di imah, oke? Tapi faktana nyari kepiting muda di sungai begini teh susah-susah sulit. Maksudnya susah-susah gampang gitu. Cara nyari kepiting itu yang paling enak tuh gimana caranya? Biasanya dina batu Batu. yang ada lubangnya. Oke, Ma mau coba cari kepiting di balik bebatuan. Ada trik khusus untuk mencari kepiting muda dan contohnya seperti ini. Nah, kalau di sini ada bekas cangkangnya kayak gini tuh, berarti dia tuh habis ganti kulit. Dan katanya suka ada di bawah batu ini. Mudah-mudahan ada dia ngumpet. Oh bener ada kan? Ada kan? Sadayana pucuk dicinta kepiting kunti mah. Nyari kepiting muda di sungai begini emang lebih banyak di permukaan air ya. Soalnya kalau di air yang agak dalam biasanya kepitingnya teh udah keras. Jadi kurang enak atulah kalau mau diolah mahnya. Oke, cari lagi atuh yuk. Kameramen juga kudu sigepnya. Lamun lihat kepiting atau udang langsung lapor Komandan Andre. Maksudnya teh lapor ke emak gitu. Nah, kita jaya juga harus sabar karena nggak ada setiap batu. Tuh ada ya ayah. Ini nih buah dari kesabaran. Soalnya niat cuma cari kepiting muda, dapat udang juga. Rezeki nomplok katanya. Alhamdulillah ini tangkapannya lumayan. Makasih ya udah dibantuin ya. Sama-sama. Alhamdulillah satu kepiting kumpul. Saatnya pulang ke rumah. Hayu. Ada naros. Oh iya. Kok mirip emak ya? Sadayana, liur. Harga-harga barang di pasar pada mahal. Kepala mata pusing tuh dikeliling. Harga endo kalian
harga telur ayam teh naik terus sampai aya nu tembus 35 atau 35.000 per kilogramnya di pasar dan juga agen. Aduh, kumaha atuh teu bikin nyeri kepala ibu-ibu rumah tangga sa-Indonesia. Padahal ya, iya menurut data kanal berita Numa Baca, aya laporan oge harga telur termahal di Indonesia ada di kota Gorontalo, Sulawesi. Yaitu harga telur ayam ras nepi 54.000 per kilogramnya. Astagfirullahaladzim, Gusti. Eta ayam ternak bertelur di Gorontalo. Atuh kumaha sih? Kenapa jadi mahal pisan? Padahal ya sadayana, olahan telur teh salah satu masakan favorit emak. Asa gampil dan murah gitu. Sareng cocok pisan buat diolah macem-macem. Nah, kali ini emak mau sharing cerita waktu hunting telur asin coklat. Sadayana, aduh kunaon ya perut mate sakit pisan dita tadi. Padahal mah teu makan macem-macem. Makanya emak mau ke pengobatan alternatif heula. Namina Nyi Tompel. Mak bingung rumahnya Nyi Tompel di mananya. Aduh, Lapar kali. Enggak, kameramen sakit ini, sakit banget. Sebelah sini sawah nggak ada rumah ini. Mak bingung. Kagak nih aya ibu-ibu. Punten, pada naros. Oh iya, rumahna Nyi Tompel paling mana ya, belah mana? Oh, Nyi Tompel. Tegak, nakanya lurus. Engkau belok kiri mentok rumah Nyi Tompel. Oh iya, terima kasih. Mari. Sekedap. Nah, ibunya mirip emak ya? Apa mata emak nu salah? Akhirnya emak sampai oge ke rumahnya Nyi Tompel. Banyak pisan ya yang datang berobat sampai antri kieu. Aduh. Permisi. Aduh. Aduh, kok nganternya banyak banget. Kok mirip emak ya? Kok mirip emak lagi, mirip emak ya? Tapi di sana mirip emak. Ayeuna di dia mirip emak. Mata emak silver, nu nyari ya. Hah? Berapa, Mak? Gak tahu, apa malah akhirnya dibagi-bagi kameranya. Ayo, tamu berikutnya. Aduh, Neng, mahalanya. Ibu mah di sini. Aduh, Saya dari mak, pagi, mak geus teu kuat, mak teu kuat ya nyeri pisan mah ya nya. Maheula pokona maheula. Maheula. Keun we nya, pokoknya emak heula nu kudu masuk. Udah jauh-jauh masa kudu nunggu deui. Henteu tahan ieu. Permisi, Nyi. Aduh, Nyi. Oh no, foto mak sini. Aduh, ya mak teh kadieu hoyong minta tolong. Sakit perut, Nyi. Mak teh kesini mau berobat sama Nyai. Pengen supaya perut mak tuh sembuh. Mak kenapa ya? Oh, yo. Bentar. Kerawang di situ. Oh, apa tuh ya? Golek telur asin sing warna coklat. Telur asin. Aduh, warna coklat. Emang aya gitu telur asin warna coklatnya? Kayaknya tuh aya atuh Nyai. Aya ge warna ieu langit, biru langit gitu geuning. Harus nemu. Kalau nggak nemu bahaya itu. Aduh, kudu milarian atuh emaknya. Mun eta wungkul syaratna. Ingat, warna coklat yo. Oh, muhun atuh Nyai. Terima kasih, emak sekarang mau nyari. Wes. Nanti kalau udah nemu balik lagi sini. Iya. Aduh, makasih Nyai. Aduh. Susah banget syaratnya. Telur asin coklat emang aya. Mak, telur asin biru, Mak. Emang aya kameramen nog asin warna coklat? Pusing belum tahu kok. Aduh, ini bukannya. Mak, kemana, Mak? Ya ayo kameramen, ini udah nyampe. Mak mau beli telur. Ayo yang ini yang hitam coklat kuning hijau itu ya. Permisi Pak. Monggo. Pak, apa betul di sini ada telur asin yang warnanya hitam coklat gitu? Ada. Ada Pak. Ada, siap. Alhamdulillah kameramen, ayah. Aduh. Ayah nih dia kameramen jadi emang nggak susah nyarinya. Niat baik mah pasti aya we jalana. Berkat informasi sana sini, emak sampai oge ke tempat pembuatan telur asin.
Tapi telur asin di dia teh beda, ayan warna coklat. Nah, Ma mau belajar cara bikinnya. Pertama, telur kudu dicuci sampai bersih supaya pori-porinya terbuka. Selanjutnya, telur dibalut dengan bata merah. Sudah dihancurin. Terus diberi air dan campuran lainnya sampai bentuknya seperti lumpur. Kameramen, campuran udah dibumbuin, ada garam, rempah-rempah. Yang terutama tuh batu bata ya Pak ya. Selanjutnya Emak Hoyong ngebongkar telur asin sudah didiemin sesuai harinya. Kudu hati-hati megangnya supaya terpecah. Permisi, ini telur yang udah dicuci. Ini mau diapain? Wah, ini telur yang Mak cari, Pak. Aduh, kameramen, kagetin. Maaf, Pak, bikin senengnya, Mak. Kameramen, telur yang Mak cari. Sadayana, senang pisan emak. Soalnya ketemu oge telur asin dicari. Nah, coklat kan warnanya. Telur asin coklat ieu namina telur asin asap. Cara pengasapannya itu nggak gampang. Kita itu membutuhkan waktu yang lumayan lama. Nah, dari narok telur yang biasa ini, narok telur yang ini itu sampai jadi seperti ini, itu 2 hari 2 malam ya Pak. 24 jam lebih ya Pak. Pengasapan ieu dilakukan di dalam oven dengan suhu mencapai 80 derajat Celcius. Kalau udah diasap kayak gini, bisa bikin telurnya lebih awet dan tahan lama. Soalnya udah berkurang kadar airnya. Udah gitu rasanya lebih gurih. Duh, udah penuh Pak. Sekarang tinggal ngambil yang matang ya. Panas Pak. Kok panas ya? Oh iya, udah asap panas. Mau Jadi Banten, Mak. gagal di Banten, panas kameramen. Ma pakai sarung tangan dulu ya. Bukan kaos tangan, sapu tangan. Sapu tangan itu apa ya kameramen? Oh hiji deui. Sudah dari emak leungit. Emak penasaran ya kumaha sih rasanya telur asin asap ieu? Ada anaknya Pak. Wah. Wah, kok gini Pak? Kayak apa? Enok asin. Ya. Itu kan kering. Iya Pak, ini kering nggak ada minyak-minyaknya ya Pak. Bulan cepetnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai nasi, Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai ini aja. Kurang banyak kata. Kurang banyak. Kameramen dulu yang makan ya. Masih ada. Pura-pura kameramen. Ih, warna cantik banget ya Pak ya. Nah, terus rasanya pun Pak enak, nggak terlalu asin. Terus teksturnya juga kering banget ya Pak ya, kering, nggak ada minyak-minyaknya. Biasanya kan kalau direbus itu minyaknya lebih banyak ya Pak. Kalau ini kameramen lihat teksturnya, kering banget, cuma ada sedikit di telur yang kuningnya aja, ada minyak-minyaknya. Ih, tapi enak. Ya udah tuh Pak, kalau boleh itu buat emak apa-apa, buat stok emak obat. Ya, boleh. Iya Pak, boleh ya Pak ya. Iya, terima kasih Pak. Asik, ningali kameramen, emak dapet 1 peti. 1 peti, 1 wadah telur. Ya udah sekarang emak mau lanjutnya. Alhamdulillah emak dikasih telur asin coklatnya. Tapi iya mah enaknya dimasak wenya ku emak daripada dibawa deui ka Nyi Tompel. Sadayana. Nih, sekarang emak bagian masak. Emak mau bikin obat sakit perut alias buat ngobatin laparnya emak, Neng. Telur asapnya Hoyong emak buat jadi saus telur asin atau kerennya salted egg. Bahannya aya cabai merah, bawang putih, susu, lada bubuk, cabai bubuk, daun bawang, garam, kaldu jamur, margarin, dan pastinya aya laukna nyaeta bebek. Nih kameramen, kali ini tuh emak masaknya nggak semuanya nih. Yang buat obat emak itu cuma telur kuningnya aja. Tuh. Kalau sudah terkumpul, telur kuningnya dihancurkan heula sampai halus.
Sambil bawang putihnya dipotong kecil dan cabai merahnya diiris-iris. Setelah itu emak mau potong bebeknya jadi beberapa bagian. Besar kecilnya mah terserah, sesuai selera. No pasti biar lebih mudah dimakannya. Selanjutnya, emak rebus bebeknya heula nu dicampur dengan bumbu ungkep atau bumbu kuning. Kurang lebih 30 menit. Kalau sudah direbus, bebek digoreng deui biar krenyes-krenyes. Sambil si teteh buat adonan saus telur asinnya. Campur kuning telur asin, nu sudah dihancurkan dengan susu, aduk sampai merata. Susu iya teh bisa bikin saus telur asinnya lebih creamy atau kental. Mana kon dimot kon golek telur asin teka-teka. Ih, masa aya ieu mah geus kenging. Man kumaha bae diasakan. Piye to? Kumaha itu? Bae diasakan kumaha nya? Pengen semburan. Ini juga obat sakit perut, lapar emak. Masak wae tuh emak lagi sareng si Neng. Sami kene wae. Nah, lapar. Ternyata emak sakit teh. Nanaon? Lapar. Kurang makan. Ya wis, karepmu. Aku tak balik disit. Opo jere pengen sembuh. Iki piye tetarane? Tolong aku ya. Nah, sekarang saatnya bikin saus telur asin matangnya. Tumis bawang putih lalu masukkan adonan saus telur asin. Irisan cabai dan daun bawang, kaldu jamur, lada bubuk dan cabai bubuk. Aduk sampai mengental. Tada, jadi deh. Penyajian saus telur asinnya bisa langsung dicampur dengan lauk atau diguyur ke lauk. Kalau masih lebih suka diguyur kayak gini. Sadayana, ini dia bebek saus telur asinnya udah mateng. Sekarang emak mah mau botram air terjun nih sama si Neng. Bismillahirrohmanirrohim. Oh iya Sadayana, saus telur asin kos kieu rasanya khas pisan. Segala jenis lauk pauk bisa dibalut dengan saus telur asin. Kameramen. Ternyata enak banget kalau telur asin yang kuningnya dibikin saus kayak gini. Emak nggak nyangka mau seenak ini kameramen. Rasanya tuh gurih, walaupun ya asinnya ada, nggak hilang. Sama bau telur asinnya juga nggak hilang sama sekali. Cuma ditambahin bumbu, itu semakin enak kameramen. Nyenengnya. Kumaha Sadayana, tertarik tuh buat cobain di rumah? Pasti ketagihan deh. Sadayana, raos pisan. Sadayana bingung mau masak apa siang ini. Nih, makasih menu enak dan murah meriah. Eits, biar kata murah tapi tetap enak ya. Kayak resep emak yang satu ini nih. Sadayana pasti bosen kan kalau masak telur cuma gitu-gitu aja. Kali ini emak bakal bikin yang lain daripada yang lain. Seperti biasa sebelum masak siapin heula bumbuna. Kalau si bumbu udah halus, sekarang waktunya goreng telur. Mate bikinnya telur ceplok aja alias telur mata sapi. Jangan lupa kasih garam sedikit biar gurih. Oh iya, tadi lupa nih. Cabai hijaunya belum ditumbuk. Soal pedas mah seperti biasa, gimana selera Anda di rumah saja. Sadayana tahu nggak, ternyata telur ayam ini mengandung sumber protein lengkap. Nggak cuma itu, katanya teh mengonsumsi telur bisa meningkatkan kesehatan jantung dan juga mata. Tapi ingat ya, jangan keseringan juga makan telur. Hati-hati, kolesterol tinggi. Sekarang kita tinggal menggoreng bumbunya. Jangan lupa biar makin enak masukkan irisan tomat dan sedikit gula merah. Diaduk-aduk lagi sampai rata. Lalu kita masukkan air sedikit saja, jangan terlalu banyak. Udah agak mengental nih, lanjut masukin telur ceploknya ya. Aduk-aduk lagi sampai mateng.
Masak beginian mah nggak perlu waktu lama Sadayana, simple banget kan. Tapi kalau soal rasa, jangan ditanya, atuh udah pasti top Marco top. Biar makin cantik ada hejo-hejonya, masukin daun bawang secukupnya. Telur ceplok sambal hijaunya sudah jadi. Gimana? Gampang kan resep bikinan emak? Sok atuh dicoba buat makan siang. Murah meriah dan raus pisang. Masakan emak enak gitu loh. Sadayana, kayak dia atuh. Emak baru aja jalan sama Adani dan Mang Turman. Nemu sesuatu yuk. Nah, sekilas pohon ini kayak pohon kelapa fitri ya ayah. Iya. Sangat mirip banget. Tuh daunnya juga sama. Oh, Kayak kelapa kayak kecil. kecil. Nah, kalau di kampung tuh ini namanya pohon nyongkok. Nyongkok. Awas, jangan salah dengar. Nyongkoknya Sadayana, lucunya namanya. Dan uniknya lagi, pohon itu ada buahnya loh. Kehula, emak cari dulu nih, mana sih ya buahnya teh? Tuh. Oh ini nih kameramen. Nah ini dia buahnya yang maksud tadi. Ini buah pohon nyongkok. Tapi sejauh yang emak nyari, buahnya masih mentah semua tuh euy. Tuh, yang mentah. Ada getahnya. Kalau yang mentah rasanya nggak ada rasa. Cuma wangi aja. Agak sedikit berlendir. Begini ceritanya mah, pencarian buah congkok matangnya harus bergabung sama Mang Turman, euy, biar cepet terkumpul. Nah, biasanya buah congkok yang udah mateng teh warnana putih gitu. Kita kumpulin nanti kita mukbang bareng-bareng ya Mang Turman ya. Iya. Tuh, dapat 3 yang matang. Yuk cari lagi. Sadayana, lamun diperhatikannya, si buah congkok teh bentuknya mirip kelapa mini dan buahnya tumbuh bergerombol. Ya udah tuh, mau selonjoran heula sambil nyicipin. Kita sekarang mau mukbang. Wah, empuk banget kalau udah matang Mamang. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kecil. Walaupun hasemnya tetap ngeunah atuh. Soalnya buah ini teh unik pisan. Seperti buah naga ya Sadayana. Nah, kata Mang Turman itu daunnya juga bisa buat bungkus tempe katanya. Karena ini apa? Lulus apa? Ya lulus. Lemes, enggak keras. Tah enaknya jalan ke hutan sama Mang Turman mah. Kieu Sadayana, aya we ilmuna. Nuhun Mang. Sadayana tingali guritanya udah emak cuci mau emak potong. Neng marut biasanya item marut emak yang bagian sekarang nanya. Sadayana mau makan siang enak ya hari ini. Nyaeta lawar gurita. Biasanya mah lawar pakai daging. Lamun sekarang mah mau pakai gurita. Bumbu nu dipakai aya kelapa, bawang goreng, merica, lengkuas, jahe, kencur, kunyit, bawang merah, bawang putih, cabai, daun salam dan bumbu penyedap. Pertama, mah potong heula guritanya jadi lebih kecil supaya muat di panci rebusannya. Gerak tak, kakinya gerak tak. Naon? Nah, gerak tak. Nggak gerak, dia nggak akan pergi kameramen tenang. Umar cangcang. Setelah eta merebus heula guritanya selama kurang lebih 30 menit. Masaknya tuh harus direbus dulu. Habis direbus baru dirajang-rajang kecil-kecil banget. Kenapa harus direbus dulu? Kayak supaya menghilangkan bau amis. Terus saat kita motong kecil-kecilnya itu lebih gampang lagi. Oke, mau udah masukkan salam sama kunyit. Sekarang kita tinggal dulu aja ya, mau lanjut bikin bumbu.
Selanjutnya, Emak mau bikin bumbu bawang merah, putih, cabai, ketumbar, kemiri, dan garam nu diulek sampai halus. Guritanya teh udah matang. Emak mau tirisin heula nya. Buat Wow, ngangkat. matengnya, gosongnya. Enggak tuh kameramen, ini kulit gurita. Pikir gosongnya. Enggak, bukan. Tuh. Halo kameramen, eta teh tanda guritanya udah mateng, makanya berubah warna. Enggak semua makanan nu hideung artina tutung atuh. Sadayana, nih bumbunya mau emak langsung. Langsung nggak nunggu panas. Ini udah panas kameramen. Oh, udah panas, Kan? Mak. Karena apa? Wajannya agak tipis. Cepetnya. Cepat jadinya. Bumbu nu maulek tadi lanjut ditumis. Harum pisan sadayana, bikin tambah lapar euy. Sambil nunggu bumbu mateng, gurita nu direbus tadi teh diiris deui. Sekarang mah tekstur guritanya jadi lebih lembutnya. Bumbu sudah matang, tinggal dicampur semua. Irisan gurita dicampur kelapa parut, bumbu nu ditumis, bawang goreng, lalu diaduk sampai merata. Nggak pakai lama, lawar guritanya siap untuk disantap. Sadayana, ngali kameramen, sadayana lawar guritana atos mateng, atos asak tuh. Ayo Neng, ayo nama suang makan. Nah, yang banyak Neng ambilnya Neng. Tuh, diawur-awur aja Neng. Kameramen, guritanya kan katanya tuh kenyal. Jadi apa aja kayak cumi ya Neng ya? Iya. Kenyal gitu, lebih enak. Terus juga masih Apalagi fresh. dimasak pakai bumbu genap. Guritanya fresh, dimasakkan pakai bumbu genap. Bumbu rempah-rempahnya terasa pisan gurih. Guritanya juga mantap, teu alot. Nah, Sarena, tadi teh mah dapat guritanya pas melaut di pantai Batu Karas, Pangandaran. Puyeng, aduh. Saya dapat gurita nih. Ini. Selain pemandangannya halus pisan, di pantai Batu Karas ada banyak yang bisa dicari. Mau cari gurita. Doain ya supaya tangkapan hari ini banyak. Padahal mate nggak bisa berenang, tapi resep bisa main di laut. Biar terombang-ambing di perahu gini teu kapok. Aduh, tangkapan kita baru dapat satu. Ini lumayan agak gede nih. Padahal ini udah 1 jam lebih di perahu. Nyut tuh, pusing banget. Tapi nggak apa-apa, tetap harus sabar. Kalau mancing itu harus sabar. Semangat. Emang ya bener kata pepatah tuh, kesabaran si luas samudra. Nah kebeneran pas pisan, emak disuruh sabar nungguin si gurita di tengah samudra. Aduh. Mancing gurita teh ada tekniknya. Tuh kayak si Aji, tarik ulur. Asal jangan perasaan aja ya yang ditarik ulur. Kayaknya lagi agak keruh. Tuh lihat tuh, agak keruh. Tarik, diulur. Tarik, diulur lagi. Kalau airnya keruh itu agak susah. Jadi harus benar-benar bening. Bukan cuma teknik mancingnya yang harus benar. Mancing gurita paling enak kalau airnya bening. Kalau keruh begini mah atuh ese pisan atunya. Duh, makin lama emak makin puyeng ini. Tapi biar puyeng emak kudu nyemangatin pasukan emak tuh. Jangan menyerah. Aduh. Puyeng. Alhamdulillahnya Sadayana, kesabaran si Adani ada hasilnya. Saya dapat gurita nih. Ini. Walaupun nggak begitu gede. Awas nempel.
Tuh masih hidup tuh, masih kurat tuh. Keber. Ya, mau nempel perahu ya? Oh, nempel wes. Lepas. Mau keluar? Aduh. Kabur nih. Kabur sih. Namanya juga rezeki nggak kemana ya. Malah guritanya nempel sendiri di tangan. Ini namanya rezeki nomplok. Apa boy? Gak cuma mengeluarkan tinta hitam, tentakelnya juga menempel kuat di perahu. Gede pisannya, mantap.